Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin jamaah salat maghrib Musholla An-Nur, yang pada kesempatan hari ini saya mulai ngaji dengan berharap berdoa kepada Allah, semoga jamaah yang hadir di majelis ilmu ini selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa ridhoi kehidupan kita, berkahi kehidupan kita, berkahi rezeki dan keluarga kita, dan juga semoga kita selalu istiqomah dalam kebaikan sampai nanti meninggal. Semoga dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Tentu bahagia rasanya setelah hampir 2 tahun lamanya ya Pak ya, kita tidak mengadakan kajian. Terakhir kalau nggak salah bulan Maret tahun lalu ya Pak ya. Hari ini sudah Desember. Semoga ini menjadi tanda awal, semoga tambah baik lagi, tambah sehat lagi. Meskipun kita yakin yang namanya sakit itu ya pasti ada ya Pak ya, tapi semoga dengan sakit kita tambah bersyukur akan kesehatan. Dan pastinya banyak di antara kita yang sudah LC juga ini, lulusan corona ya Pak ya. Bapak sudah pernah kena atau belum? Yang bulan Juli lalu Pak, waktu ngaji kemana-mana itu alhamdulillah aman. Giliran masjid tutup, nggak ngaji, saya di rumah saja, malah positif. Kan nggak tahu ya Pak ya. Meskipun kita tetap ikhtiar menjaga kesehatan, menjaga jarak, pakai masker, plus juga kalau mau vaksin juga lebih bagus dalam rangka menjaga kesehatan kita. Dan semoga dengan kesehatan ini kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka kebaikan. Karena ternyata Pak, masjid tutup dengan masjid buka itu ya sama aja. Yang suka protes, kenapa masjid tutup? Itu kalau buka belum tentu ke masjid juga ya Pak ya. Saya kira ketika masjidnya udah buka itu masjid tambah ramai, kayak di mall tambah ramai. Ternyata sama aja. Tentunya kita berharap dengan kehadiran kita di majelis ilmu ini, Allah benar-benar beri kita kebaikan dunia akhirat. Insya Allah hari ini bersama saya Hanif Lutfi, kita akan melanjutkan tentang fikih sholat, khususnya berkaitan dengan sholat jamaah. Judul kita hari ini yaitu masbuk ya, kita nanti akan membahas tentang pengertian, kemudian ikutnya masbuk kepada imam, batasan mendapatkan 1 rakaat dan batasan mendapatkan fadilah jamaah, kemudian waktu berdiri untuk meneruskan yang tertinggal bagi masbuk, termasuk rakaat manakah yang diganti oleh masbuk, termasuk juga cara duduk dari masbuk itu sendiri bagaimana. Kalau kita perhatikan yang namanya sholat itu kadang-kadang dilakukan secara sendiri, kadang-kadang berjamaah. Kalau sholat sendiri bahasa Arabnya namanya apa? Munfarid ya Pak ya. Sholat sendiri namanya apa? Jumblu. Sholat sendiri namanya munfarid. Oke ya. Tapi kalau sholat bersama-sama namanya sholat jamaah. Dan jamaah itu terdiri dari imam dan makmum. Imam pasti 1, makmum bisa 1, bisa banyak, bisa laki-laki semua, bisa perempuan semua, bisa campur. Dan makmum itu Pak, dilihat dari dapat tidaknya membaca Fatihah bersama imam dalam rakaat, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama namanya muwafiq, yang dia itu bersama imam sejak takbir pertama ya Pak ya, dan dia itu mendapatkan 1 rakaat pertamanya imam. Namanya apa?
muwafiq. Tapi kalau tidak mendapatkan rakaatnya imam yang pertama, namanya makmum masbuk, ya Pak ya. Dan kita akan bahas, karena yang namanya jamaah kadang-kadang kita dapat bersama imam ketika kita bareng mulai dari rakaat pertama, kadang-kadang kita tidak dapat rakaat pertamanya imam. Kalau tidak dapat rakaat pertamanya imam, nanti kita punya sedikit masalah, karena yang dibaca antara imam dan makmum itu berbeda, rakaatnya imam dan makmum juga berbeda, ya Pak ya. Termasuk juga mengakhiri dari sholat itu juga berbeda, karena imamnya salam dia belum selesai. Nanti jangan ternyata juga banyak masalah. Di antaranya kadang-kadang Pak, nanti saya akan tambahkan kalau ada waktunya. Kadang-kadang orang itu datang jamaah sholat isya misalnya, imamnya itu tidak tasyahud awal, dia rakaat kedua langsung berdiri saja, ya Pak ya. Oke, kemudian jamaahnya sudah ngingetin, tapi ternyata imamnya sudah berdiri, jamaahnya ikut berdiri. Boleh nggak sholat kok tidak tasyahud awal gara-gara lupa? Boleh nggak Pak? Sah nggak buat sholatnya? Sah, tapi sebelum salam nanti imamnya melakukan apa? Sujud sahwi, ya Pak ya. Lah ada orang datang di rakaat yang ketiga, dia tidak tahu-tahuan salahnya imam. Giliran imam mau salam, ternyata imam sujud. Ini kadang-kadang kacau kalau sholatnya di mall, ya Pak ya. Tahu-tahu imamnya itu sujud sahwi, makmumnya bengong. Loh, sujud apaan lagi nih, ya Pak ya. Kadang-kadang makmumnya juga subhanallah, loh yang salah siapa kan gitu Pak. Imam juga bingung, kok subhanallah sih kan gitu ya. Ini kadang-kadang masuk kan nggak tahu-tahuan kadang-kadang Pak ya. Oke, makanya nanti dalam bab masbuk ini, karena datangnya nggak bareng imam, ini kadang-kadang agak punya masalah, apalagi pas musafir di rest area jadi masbuk, itu kadang-kadang repot dalam bab nanya imamnya sholat apa, ya Pak ya. Kan jamak kan bisa takhir, jamak takdim bisa di sholat bareng imam itu bisa sholat 4 rakaat, bisa sholat 2 rakaat. Kalau orang datangnya agak telat, kadang-kadang dia mau nanya imam agak repot. Imam sudah sholat, nanya jamaahnya, Pak Imam sholat qashar atau tidak, ya Pak ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Terus caranya tahu gimana? Kan bingung ya. Lah terus kalau tidak tahu, terus kalau nanti sholat ya, nanti kalau makmum ternyata makmumnya itu mau qashar, imamnya nggak qashar, lah terus gimana, ya Pak ya. Oke. Termasuk kadang-kadang begini, kita ketika ada orang sholat di jamaah begini, kadang-kadang ada satu orang sholat, kita juga nggak bisa nanya Pak, kalau kita masbuk ya Pak ya, kita nggak bisa nanya, Pak Imam kamu sholat sunnah atau sholat wajib, ya Pak ya. Kadang-kadang dia sholat ba'diyah, kita nanya sholat maghrib atau ba'diyah, terus dia jawab, oh ba'diyah, ya Pak ya. Kalau jam begini, oh maghrib, kan nggak bisa juga lah. Kadang-kadang ada yang nggak mau dimakmumin, kita sudah makmum Allahu Akbar atau kita nepok pundak, kadang-kadang dia enggak gitu Pak ya. Lah terus gimana ini? Ya, kalau datangnya bareng-bareng gampang, datang bareng-bareng tuh, yuk jamaah yuk kan gitu ya. Kadang-kadang kan kita pengen nih sholat jamaah, tapi kita nggak tahu imamnya ini sholat apa. Lah terus bagaimana? Boleh atau tidak ketika masbuk itu imam kepada orang yang tidak tahu sholat apa, ya Pak ya. Ini insya Allah kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Kalau kita bicara mengenai pengertian ya, ini biasanya para ulama menyebutkan masbuk itu man sabaqahul imam bi ba'di rakaati shalah au bi jami'iha, yaitu orang yang dia itu tidak bareng imam sejak rakaat pertama. Artinya dia didahului sholatnya oleh imam, ya Pak ya. Yang zaman dulu imam itu Pak punya wewenang banyak. Di antaranya dia yang mengatakan iqomahnya kapan. Ya, di zaman Nabi ya khususnya ya, yang jadi muadzin kan namanya siapa? Bilal, ya Pak ya. Ini yang terkenal banget sampai hari ini, sampai muadzin Jumat hari ini namanya Bilal, ya Pak ya. Bilal kita hari ini adalah Bambang loh. Bilal atau Bambang nih gitu ya. Muadzinnya namanya Bilal.
Itu Pak, kalau muadzin itu nggak harus lapor Nabi dulu kapan azan, karena selama waktu masuk Nabi ada, azan begitu saja. Tapi siapa yang menentukan mulai jamaah yaitu dengan iqomah, itu siapa? Imam ya Pak ya. Ketika imam datang, yuk jamaah. Kalau sekarang enggak, pakai apa? Timer ya Pak ya. Sekarang itu imam aja ada yang masbuk Pak ya Pak ya. Imamnya itu datangnya telat, sudah diikomat, wah akhirnya imamnya sholat di belakang. Pak Imam kok di belakang? Ya kalau di belakang namanya nggak imam gitu Pak ya. Imam aja bisa masbuk kalah sama apa? Timer ya Pak ya. Nah, ini hari ini, tapi ya nggak masalah, itu hanya cuma kebiasaan saja. Nah, di zaman itu ya imam itu punya wewenang kapan harus iqomah, dan imam itu nanti melihat kondisi jamaah. Apalagi masjidnya itu bisa dikondisikan, khususnya sholat isya. Dulu Nabi kalau melihat jamaahnya sudah ngumpul, yuk sholat yuk gitu ya. Kalau di zaman itu, kenapa? Ya karena waktu isya itu kan nggak ada batasan alamnya. Maksudnya apa? Kalau maghrib itu kan ada batasan alamnya ya Pak ya, matahari tenggelam. Subuh ada batasan alamnya, fajarnya nampak gitu ya, meskipun agak-agak susah. Kalau maghrib, kalau apa namanya zuhur ada, asar bisa. Setidaknya para ulama menggambarkan kalau bayangannya itu lebih panjang daripada bendanya kan gitu ya. Tapi kalau isya itu kan nggak ada nih. Apa batasannya? Kita bisa bayangkan kalau hari ini nggak ada HP, nggak ada jam, habis maghrib kita tahu isya itu kapan? Ya kan nggak ada ya Pak ya, nggak bisa ya. Makanya waktu isya itu dulu fleksibel, dan Nabi kalau jamaahnya sudah banyak, yuk kita sholat. Tapi kalau tidak, kalau belum banyak, ya udah tunggu dulu. Nah, artinya imam aslinya punya wewenang untuk menunggu kapan harus iqomah. Tidak ada batasan waktu antara azan dan iqomah. Kadang-kadang cepat boleh, kadang-kadang lama pun tak masalah. Ya Pak ya, oke. Lah, ketika kita bicara mengenai kapan orang itu mendapatkan jamaah sholat, itu nanti kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah mendapatkan pahala jamaah sholat. Yang kedua adalah mendapatkan rokaatnya imam. Oke, saya ulangi. Mendapatkan jamaah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama mendapatkan fadilah jamaah, yang kedua mendapatkan rokaatnya imam. Para ulama menyebutkan mendapatkan fadilah jamaah itu patokannya selama imam belum salam. Artinya ketika kita sholat selama imam belum salam, kok kita bisa ikut jamaah, bisa takbiratul ihram dan imam belum salam, berarti kita tetap dapat fadilah jamaah ya Pak ya. Oke, misalnya kita datang nih ke masjid, oh imamnya sudah duduk tasyahud akhir, terus kita takbir Allahu Akbar ya Pak ya. Habis itu imamnya salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ketika kita takbir tadi masih jamaah bersama imam, dapat nggak fadilah jamaah? Dapat ya Pak ya, itu dapat fadilahnya. Meskipun yang jadi masalah, dapat fadilahnya sama nggak dengan yang datang pertama tadi, dapat sama-sama 27? Jawabannya wallahu a'lam ya Pak ya. Tetapi kalau kita bicara mengenai 27 derajat, derajat itu artinya degree Pak. Degree itu artinya tingkatan. Ya, 27 tingkatan itu tingkatan paling tinggi dari orang mendapatkan fadilah jamaah. Ya. Dan di dalam bab mendapatkan fadilah jamaah itu tidak seperti rumus orang datang tahlilan. Maksudnya apa? Orang datang ke kendurian tahlilan ya Pak ya. Datang pertama belum ada orang, bahkan ikut nata tempat gitu ya, sama orang yang datangnya tinggal amin-amin, kira-kira kalau pulang itu berkatnya sama nggak Pak? Bisa jadi yang tinggal amin-amin doang karena di belakang cahayanya remang-remang, itu bisa dapat berkat dua ya Pak ya. Nah, tapi kalau yang datang depan tadi, di depan kan dapatnya satu tuh, mau makan aja kadang-kadang malu.
itu kalau kendurian, kalau itu tahlilan. Tapi kalau jamaah ini berbanding lurus dengan kehadiran kita bersama imam dan kehadiran kita kepada Allah bersama hati kita. Ya, makanya orang sholat itu kadang-kadang sama-sama datangnya, kadang-kadang ada yang dapat 27, ada yang dapat 26, ada yang dapat 25 dan seterusnya. Makanya dalam hadis yang sahih disampaikan orang yang dapat 27 derajat itu Pak ada kegiatannya yang harus dilakukan. Di antaranya apa? Dia datang dari rumah sudah dalam keadaan berwudu, kemudian datang ke masjid dengan pelan-pelan, ya, berangkatnya santai, bahasa Arabnya sakinah. Kemudian dia masuk masjid, sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Kemudian dia takbiratul ihram bersama takbiratul ihramnya siapa? Imam. Itulah yang orang mendapatkan pahala 27 derajat. Tetapi meski demikian, orang yang datang kok tahu-tahu imamnya sudah tinggal salam, kok dia sudah takbiratul ihram, selama imamnya belum salam dia dapat fadilah apa? Jamaah. Ya Pak ya. Meskipun nanti jadi pertanyaan begini, Pak Ustadz, bagusan mana kita takbir bersama imam meskipun tinggal salam, atau kita buat jamaah baru kalau ternyata kita datangnya rame-rame, ya Pak ya. Kan kadang-kadang kita datang ada 2 orang, bagusan nunggu dulu, tunggu aja lah nanti kita jamaah lagi gitu ya, atau kita bareng bersama imam meskipun tinggal salamnya atau tinggal tasyahud akhir atau tahiyat akhirnya. Ya, para ulama menjawab begini, kalau imamnya imam rawatib yang dia imam tetap di suatu tempat, maka tidak boleh ada sholat lain kecuali bersama imam. Kalau imamnya imam rawatib, ya Pak ya. Contoh nih, ada masjid ada imam rawatibnya, itu nggak boleh ada jamaah lain, nggak ada sholat lain kecuali sholat bersama imam, ya Pak ya. Artinya kalau sholatnya rawatib bersama imam tetap, maka tidak boleh ada jamaah lain ketika imamnya masih sholat. Ini yang disepakati dulu, ya. Termasuk ketika imamnya imam rawatib, lebih afdol bersama imam rawatib dengan jamaah yang banyak daripada sholat jamaah yang kedua. Kalau imamnya imam rawatib, imam tetap, ya Pak ya. Oke, kenapa? Karena imam rawatib, imam tetap itu Pak, seolah-olah dia yang memiliki masjid itu, dan orang tidak boleh sholat di tempat rumahnya orang lain kecuali atas izin dari sahibul bait. Nah ini kalau sholatnya imam rawatib, ya Pak ya. Tetapi bukan berarti kalau dia jamaah dengan jamaah lain itu dilarang, tidak. Tapi afdolnya gitu ya Pak ya. Hanya saja kalau sholatnya jamaah yang pertama bukan bersama imam rawatib atau berupa masjid yang di situ tidak ada imam tetapnya, seperti masjid di mall misalnya gitu ya Pak ya. Di sini ada imam rawatibnya nggak? Oh ada, oh iya, harusnya tadi saya izin dulu ya. Nah, tapi kalau masjidnya misalnya di rest area, kadang-kadang kan rest area nggak ada imam tetap ya Pak ya, maka yang seperti itu para ulama membebaskan jamaah bareng imam siapa. Tetapi biasanya para ulama menyebutkan lebih afdol ikut jamaah yang banyak daripada jamaah yang sedikit, ya Pak ya. Meskipun nggak masalah juga kalau imamnya selepas salam terus kita buat jamaah lagi, nggak masalah. Mau azan lagi juga silahkan, tapi yang paling bagus kalau cuma iqomah saja juga nggak masalah. Tapi kalau nggak iqomah langsung sholat juga tak masalah, ya Pak ya. Ini berkaitan dengan afdal mana, ikut bersama imam atau ikut jamaah baru. Karena kadang-kadang Pak, imamnya belum salam, jamaah belakang mentang-mentang banyak, itu udah takbir aja ya Pak ya. Yuk baris, Allahu Akbar. Ini imamnya aja yang depan belum
salam. Kalau sudah salam silahkan. Tapi kalau sudah jamaah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, itu sebenarnya Pak, ya mau ikut siapa saja monggo. Tapi yang paling bagus adalah jamaah yang banyak pesertanya. Itu yang paling bagus. Contoh, misalnya ya imam ratibnya udah selesai, kadang-kadang ada masjidnya kalau gede ya Pak ya, kadang-kadang di sono ada jamaah, misalnya di Istiqlal gitu ya Pak ya. Kadang-kadang di sono ada jamaah, di sono ada jamaah. Lah, pilih yang mana nih gitu ya. Kalau pilih yang mana sebenarnya bagusan pilih yang jamaahnya paling apa? Banyak. Oke, ini ketika kita bicara mendapatkan fadilah jamaah. Oke. Hanya saja kalau bicara mendapatkan rokaatnya imam, itu para ulama menyebutkan yaitu ketika orang itu apa? Orang itu mendapatkan imam selama belum iktidal, dia sudah takbiratul ihram. Oke, saya ulangi. Makmum mendapatkan satu rokaatnya imam itu selama imamnya masih rukuk, belum iktidal, dia sudah takbiratul ihram. Berarti dia sudah dapat satu rokaat. Ya, kita bicara dapatnya dulu, bukan bicara afdolnya. Ya, kalau bicara afdolnya, maka yang afdol itu adalah yang paling tenang mulai sholatnya. Maksudnya apa? Gini, ketika kita lagi sholat, imamnya rukuk, ya Pak ya. Kadang-kadang rukuk itu, imamnya rukuk itu kita, wah pas nih, ya. Kenapa? Nggak mau rugi waktu ya Pak ya. Imamnya rukuk, ya udah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ternyata kita datangnya tadi buru-buru dan kita belum siap secara batin kita, secara hati kita untuk memulai sholat, misalnya ya Pak ya, HP-nya belum dicek, sudah di silent atau belum gitu kan, atau rambutnya belum ditata untuk sholat, atau bajunya masih berantakan gitu ya, maka ketika dia belum siap untuk sholat, ketika imamnya kok sudah rukuk, maka dia mending sholatnya dengan pelan-pelan, dengan santai. Dia dapati imam dalam keadaan apapun tak masalah. Dia berdiri dulu, tidak usah ikut takbir dulu. Ketika dia sudah siap, imam kok itidal sami Allahu liman hamidah, dia baru takbir Allahu Akbar, ya Pak ya. Tapi dia tidak dapat satu rokaat. Meskipun kadang-kadang orang itu ngejar cepatnya. Kenapa? Imam masih rukuk. Kalau nanti kita takbir setelah dia itidal kan nggak dapat satu tuh Pak tuh. Berarti ketinggalan satu ya Pak ya. Wah rugi nih, mending aja lah. Tapi kadang-kadang hati kita belum siap. Makanya kalau ditanya afdol mana, kalau memang sudah siap, imam baru rukuk, kita takbir Allahu Akbar, nggak usah baca surat Al-Fatihah ya Pak ya. Terus ketika imam sudah rukuk, kita rukuk langsung Allahu Akbar gitu ya, baca tasbih, kemudian sami Allahu liman hamidah. Selama imamnya masih rukuk, belum i'tidal, kita sudah takbiratul ihram, maka kita dapat satu rokaat imam. Ini nanti berpengaruh Pak di dalam sholat Jumat ya Pak ya. Oke. Dulu sebelum pandemi ini sholat Jumat di sini ini banyak banget ya. Saya waktu khutbah itu sudah mau selesai saja itu banyak yang datang gitu ya. Waktu sholat aja masih ada kelihatan, masih dengar sendal itu lewat gitu ya Pak ya. Oke. Lah, seorang yang ikut jamaah sholat Jumat ya, ketika dia dapati imam di rokaat pertama, berarti dia sholatnya sholat Jumat. Kalau dapati imam di rokaat yang kedua, berarti dia sholatnya masih sholat Jumat. Berarti dia ketinggalan berapa rakaat? Satu ya Pak ya. Niatnya sholat Jumat. Tetapi kalau tidak dapat sama sekali rakaatnya imam, berarti dia otomatis sholat apa? Zuhur. Kapan disebut tidak dapat rakaatnya imam? Ketika imamnya sudah iktidal. Ketika imam sudah sami Allahu liman hamidah di rakaat yang kedua,
Berarti kalau ada orang datang takbir Allahu Akbar, sholatnya sholat apa? Zuhur, karena dia tidak dapat sama sekali rokaatnya imam, meskipun dapat fadilah jamaah bersama imam, meskipun imamnya sholat Jumat, makmumnya sholat zuhur, ya Pak ya. Oke, Pak Ustadz, kalau nanti bikin khutbah sendiri bersama-sama gimana? Misalnya Pak ya, ketinggalannya banyak orang, ya udahlah imam duluan nggak apa-apa, kita khutbah lagi gitu ya. Ya, tapi jarang yang seperti itu ya Pak ya. Karena Jumatan itu biasanya yang saya itu ya sekali dalam satu tempat, biasanya begitu ya. Meskipun waktu pandemi jadi perdebatan, Jumatannya di sip aja ya Pak ya. Sip pertama jam 12, sip kedua setengah 1 gitu. Meskipun rencana itu hanya wacana doang ya Pak ya. Kalaupun ada ya cuma buat lucu-lucuan doang. Kan ada ya Pak ya, Jumatan virtual ada Pak ya. Pakai Zoom, wah Jumatan Zoom, ya monggo lah, itu cuma lucu-lucuan saja. Tapi kalau kok ya ada yang ikut gitu ya Pak ya. Ada yang ikut pakai apa YouTube ya, monggo lah. Tapi itu hanya cuma sekedar lucu-lucuan lah, maksudnya kita tahu kalau itu ngawur gitu aja ya Pak ya. Oke. Nah, tetapi kalau kita mendapatkan imam, nah ini kalau kita bicara mengenai dalilnya nanti gini. Apa namanya, Nabi itu menyebutkan kita itu ikut jamaah itu jangan buru-buru. Maksudnya gini, saya bacakan hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi menyampaikan, idza sami'tumul iqamah, kalau kalian dengar iqamah maka famsyu ila sholati, kalian berjalanlah menuju tempat sholat. Wa alaikumus sakinah wal waqar, jalannya pelan-pelan saja. Waqar itu artinya wibawa ya, nggak usah buru-buru tapi tenang gitu Pak ya. Ini kata Nabi, wala tusri'u, dan kalian jangan buru-buru. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu, apa yang kalian dapati dari imam maka kalian sholatlah, dan apa yang kalian tidak dapati dari imam maka sempurnakanlah. Makanya para ulama menyebutkan kita mengikuti imam itu tidak harus dari berdiri pertama. Kalaupun imam sujud, kita mau ikut sujud pun itu juga bagus ya Pak ya. Contoh, imam baru sujud, terus kita datang, kita udah siap. Ya udah, kalau udah siap kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus kita ikuti imam. Kalau imam sujud berarti kita langsung apa? Sujud. Tetapi itu tidak dianggap satu rakaat, tapi kita dianggap ikut imam, ikut jamaahnya imam, tapi tidak dianggap satu rakaat. Karena kata Nabi, apa yang kalian dapati dari imam maka kalian ikutilah, maka kalian salatlah, dan apa yang ketinggalan dari imam maka sempurnakanlah ya. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan riwayat Imam Tirmidzi, ini disebutkan gini, jadi Nabi itu suatu ketika sami'a khafaqona alayya wa huwa sajidun falamma fara min salatihi qala man hadzal ladzi sami'tu khafaqona alayhi qala ana ya Rasulullah fama sana'ta. Nah ini ada sahabat Nabi, ini ceritanya sahabat Nabi itu Pak, ternyata juga enggak semuanya itu alim ulama Pak. Jadi kalau kita membayangkan sahabat Nabi semuanya alim itu sebuah kekeliruan ya Pak ya. Kenapa? Ya karena yang namanya manusia di setiap zaman itu ya ada yang pinter, ada yang biasa saja, ada yang pinter ilmu umumnya, ada yang agamanya kurang, ada yang pinter ilmu agamanya, ada yang umumnya kurang, itu biasa Pak. Dan sahabat Nabi itu gara-gara salah malah kita bisa belajar ya Pak ya. Ada sahabat Nabi waktu Nabi sujud dia itu lari ya biar dapat jamaah bersama Nabi ya. Sampai Nabi nanya habis itu, tadi sendalnya siapa ya yang datang ke masjid? Bapak kalau ada hadis ke masjid kok pakai sendal, itu jangan kaget. Kenapa? Karena di zaman itu ya Pak ya, masjid itu bawahnya belum ada keramiknya, bawahnya masih berupa apa? Pasir. Makanya kalau kita baca hadis, kita harus tahu konteks di mana hadis itu ada. Hadisnya itu menyebutkan orang ke masjid pakai sendal. Bahkan Pak, dalam hadis disebutkan kalian itu jangan seperti Yahudi yang sholatnya lepas sendal. Hari ini Pak,
kalau kita ke masjid kalau lepas sendal ya memang seperti itu ya Pak ya. Tapi kalau pakai sendal malah dimarahin sama takmirnya gitu kan. Padahal di zaman Nabi malah Nabi menyebutkan jangan seperti Yahudi ya, khaliful Yahuda. Kalian jangan seperti Yahudi fa innahum la yusalluna ala khifafihim wala ni'alihim, karena mereka itu ketika sholat itu apa namanya tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu. Makanya sahabat Nabi Muhammad itu kebanyakan sholat di masjid memakai apa? Sendal gitu ya. Termasuk kalau kita baca hadis, ketika orang itu sholat jamaah di masjid Pak, jangan buang ludah ke depan ya Pak ya, dan jangan ke samping kanan. Kalau bisa ke samping kiri di bawah kaki, injek dengan kaki. Sholat nih Pak nih ya. Buang ludah gitu ya Pak ya. Nah, kalau kita memahaminya dengan konteks hari ini, kita agak mikir ke kaki kan bau ya Pak ya. Nanti kalau ke kaki nanti kan kasihan orang yang sholat berikutnya, kalau ada ketemu basah-basah jangan-jangan ini ludah orang ya Pak ya. Kalau kita lihat di zaman itu ya masjidnya itu masih berupa pasir, sholatnya pakai sendal di bawah kaki. Mungkin kenapa? Ya karena bawahnya apa? Pasir kan gitu ya Pak ya. Oke, makanya sahabat Nabi itu Pak nggak ada cerita ke masjid kehilangan sendal. Nggak ada penitipan sendal, itu nggak ada ya. Makanya kalau orang Indonesia ngelihat orang Arab ke Indonesia kadang-kadang bingung karena sholatnya pada pakai sendal ya Pak ya. Saya pernah ngelihat di puncak itu ada orang Arab Pak, itu sholat pakai sendal ya, bahkan waktu dari Mekah ke Madinah ke rest area itu ada tentara masuk masjid Pak masih pakai sepatu apa tentaranya gitu Pak ya, pantopelnya, bukan pantopel ya, sepatu tentaranya itulah gitu. Lagi sholat di samping kita, wah ini kalau orang Indonesia sudah jadi perang ya, masjid kok pakai sendal itu sudah jadi berantem gitu ya. Tapi kalau di orang Arab sana itu hal yang wajar ya Pak ya, hal yang wajar selama tidak najis ya sepatu boleh dipakai. Tapi kalau orang Indonesia Pak, daripada khawatir kotor mending nggak sholat ya Pak ya. Mendingnya lah orang itu ya sholat nih di kereta ya, dari Jakarta ke Surabaya atau ke Semarang atau ke Jogja, kadang-kadang melewati waktu sholat yang paling susah itu subuh ya. Kan saya punya beberapa teman itu PJKA Pak, yang dia itu kerjanya di Jakarta, rumahnya itu di Jogja Semarang. PJKA itu singkatan pulang Jumat kembali Ahad Pak. Jadi dia itu kalau Jumat sore gitu rombongan bareng-bareng ya Pak ya, nanti Ahad sore ke Jakarta bareng-bareng, ada yang model begitu ya. Dan yang paling susah itu sholat apa? Sholat subuh, karena kalau Isya itu kadang-kadang dijamak di stasiun, kadang-kadang keretanya belum berangkat atau jamak takdim atau jamak takhir. Tapi kalau sholat subuh agak-agak susah karena sampai sono biasanya jam 7 pagi ya. Dan itu tiap minggu sekali. Dan kebanyakan Pak itu yang paling susah itu bab tentang najisnya kalau di kereta. Khawatir nih sendalnya tadi nginjek apa saja ya Pak ya. Kalau di zaman Nabi sendalnya kan tetap dipakai juga kan ya. Makanya Nabi itu pernah sholat lepas sendal gara-gara dikasih tahu sama Jibril, Nabi sendalmu ada najisnya, maka sama Nabi dilepas. Sahabat Nabi ngelihat ikut-ikutan lepas ya. Makanya setelah sholat Nabi bilang, kenapa kalian melepas sendal? Jawaban sahabat Nabi, ya kan engkau ngelepas sendal. Enggak, tadi sendalku kata Jibril ada kotorannya. Makanya kalau kalian mau sholat, lihat dulu di bawah sendal, kalau ada kotorannya kalian gosok-gosokkan ke pasir, ya udah itu sudah suci ya Pak ya. Nah, tapi orang Indonesia Pak, saking khawatirnya bab najis, itu kadang-kadang jadi penyakit yang namanya was-was ya Pak ya. Was-was itu orang pipis sudah diurinoir Pak, itu masih mikir jangan-jangan tadi nyiprat ya Pak ya. Terus ya udah hari ini libur dulu sholatnya. Ya enggak lah gitu kan. Ini itu belum terbukti. Was-was itu berdasarkan kepada prasangka, tapi kalau berdasarkan kepada realita namanya hati-hati ya Pak ya. Dilihat nih, oh enggak ada nyiprat, oh berarti suci ya gitu ya Pak ya. Meskipun kadang-kadang dalam bab najis itu ada yang levelnya was-was, ada yang levelnya itu ceroboh. Dua-duanya jangan, yang benar itu apa? Hati-hati. Buktinya apa? Sahabat Nabi sholat di masjid pakai sendal kan gitu ya. Berarti sendalnya tadi kan kemana-mana kan ya, tapi mereka tetap memakainya selama tidak ada najisnya gitu kan lah.
Ada sahabat Nabi itu yang lari ke masjid saat Nabi sujud. Nabi dengar larinya, sampai-sampai Nabi bilang, hakada fasna'u wala ta'tadu biha man wajadani rokyan au qa'iman au sajidan falyakun ma'i ala halillati ana 'alaiha. Kalau kalian itu mendapati saya sedang rukuk, saya sedang berdiri atau saya sedang sujud, maka kalian ikutilah saya dalam keadaan itu. Jadi makmum masbuk itu Pak tidak harus nunggu rokaat baru ya Pak ya. Oke ya. Meskipun kalau kita belum benar-benar siap, kalaupun harus menunggu rokaat baru juga tak masalah. Tapi kalau kita sudah siap untuk sholat jamaah, ketika imamnya dalam keadaan rukuk, kita takbiratul ihram, terus takbir turun rukuk, ya udah itu yang dianjurkan oleh Nabi ya Pak ya. Oke. Ini berkaitan dengan mendapatkan rokaatnya imam ketika kita sholat masbuk. Oke. Kemudian yang selanjutnya tadi saya katakan menurut mayoritas ulama mendapatkan rokaat itu adalah ketika mendapatkan imam dalam keadaan rukuk selama belum sujud. Dalilnya redaksi hadis dari Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, man adraka rok'atan minas sholati faqad adrakas sholata. Siapa yang mendapatkan satu rokaatnya imam, maka dia telah mendapatkan sholat bersama imam. Dan satu rokaat itu ditandai dengan rukuknya imam selama imam belum iktidal ya Pak ya. Dan kita tidak anjurkan, kita tidak disunahkan, tidak diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah maupun surat-surat yang lain. Yang penting takbiratul ihram, terus takbir bareng imam ya Pak ya. Oke, ini berkaitan dengan mendapatkan rokaatnya imam. Oke. Dan dulu Pak ada sahabat Nabi ya, yang saking semangatnya pengen mendapatkan rokaatnya Nabi, sampai belum sampai soft saja dia sudah takbir lalu rukuk bersama Nabi. Ini hadis redaksi dari Imam Bukhari dengan sanad yang sahih dari Abu Bakrah ya, annahu intaha ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un. Jadi Abu Bakrah itu Pak sahabat Nabi, ketika Nabi sholat sedang rukuk, dia itu datang ke masjid, Nabi sedang rukuk ya. Kalau tadi yang pertama Nabi sedang sujud, ada sahabat Nabi yang dia itu lari untuk mengejar bersama Nabi, dan Nabi menyebutkan, jangan begitu, kamu kalau mulai sholat mulailah dengan tenang gitu Pak ya. Lah yang kedua ini Abu Bakrah ini Pak, dia itu datang waktu Nabi sedang rukuk, padahal faroka'a qabla ayyasila ila soffi, dia rukuk sebelum sampai ke shaf. Contoh begini, ada imam rukuk, kemudian jamaahnya misalnya 3 shaf, dia datang misalnya pintunya dari sini ya Pak ya, dia datang belum sampai shaf bersama jamaah yang lain, karena Nabi rukuk semangat pengen dapat satu rokaatnya Nabi, dia rukuk duluan, Allahu Akbar ya Pak ya. Setelah itu fadzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya. Setelah dia rukuk sami Allahu liman hamidah, dia maju ke depan untuk bareng shaf yang lainnya. Nah, ya Pak ya, bisa kebayang nggak? Kebayang ya Pak ya? Sampai-sampai Nabi itu menyebutkan kepada orang itu ya, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga ya engkau itu tambah semangat, tapi jangan diulangi ya Pak ya. Nah, jangan diulangi itu ada beragam tafsiran. Ada yang menyebutkan jangan diulangi kegiatannya tadi, buru-buru rukuknya sebelum sampai shaf. Ada yang bilang jangan diulangi sholatnya, berarti sholatnya sudah dianggap sah, tapi besok-besok jangan diulangi ya. Makanya Nabi itu Pak, ketika ada masalah itu menyelesaikannya itu dengan tanpa menimbulkan masalah ya Pak ya. Nabi itu menyelesaikan masalah dengan solusi, bukan menyelesaikan masalah dengan masalah ya Pak ya, tanpa solusi. Nabi itu Pak, nanti kalau ada orang yang salah-salah dikit itu nggak langsung marah gitu, nggak ya Pak ya.
Ada orang tahu-tahu pipis di masjid. Sahabat Nabi itu sudah mau nonjokin orang itu. Kata Nabi, biarin, biar selesai pipisnya. Biar selesai apa? Pipisnya. Ya, setelah selesai pipis ditanya, kamu tahu nggak ini tempat apa? Masjid, tempat sholat. Ya udah, ini kan nggak boleh, ini kan untuk ibadah. Besok jangan diulangi ya. Selesai. Dan najisnya Nabi bilang, ambilin air 1 ember, siram airnya. Ya Pak ya. Sesederhana itu. Jadi orangnya itu besok-besok nggak pipis ya Pak ya. Dan jadi pelajaran bagi orang lain. Dan najisnya itu sudah hilang karena sudah disiram. Coba kalau ada orang begitu lantas ditonjokin Mbak, besok lagi jadi contoh umatnya ya Pak ya. Kalau ada orang sholat di masjid ditonjok gitu ya. Karena kadang-kadang Pak kita ke masjid itu cuma gara-gara HP-nya nggak di silent, gara-gara lupa. Itu selesai sholat Pak, itu dimarahin sama satu masjid ya Pak ya. Nah kadang-kadang kan ada orang nih lagi sholat gitu kan, buru-buru tadi, lupa nggak dimatiin HP-nya, di miss call, dan miss call-nya nggak sekali, tumbennya Pak, di miss call bolak-balik, tiap rokat miss call lagi ya Pak ya. Dan biasanya orang seperti itu ketika salam langsung kabur. Khawatir dimarahi sama jamaah lain gitu ya. Ya kadang-kadang kan yang namanya jamaah itu kan kita nggak tahu apa namanya backgroundnya seperti apa. Termasuk tadi orang yang datang ke masjid karena dia buru-buru belum sampai shaf, ternyata dia sudah takbir duluan. Setelah selesai sholat Nabi nggak marah, cuma bilang semoga Allah menambahkan kepada engkau semangat ya Pak ya, dan kamu jangan mengulanginya. Selesai Pak ya, semoga malah didoakan, dan juga semoga didoakan tambah semangat dan besok jangan diulangi ya. Karena kadang-kadang nggak kita itu apa ya, melihat orang lain itu dengan kacamata kita kadang-kadang begitu ya. Makanya ada yang bilang, ini cerita nggak tahu fiktif atau tidak, ada yang bilang dia itu datang ke masjid ya, waktu itu dia datang ke masjid itu apa Pak, HP-nya itu lupa nggak di silent, terus di miss call lagunya itu dangdut ya Pak ya. Nah, ini ketika takbiratul ihram nggak masalah, giliran pas tasyahud Pak, itu tangannya tuh iramanya kayak ringtone-nya ya Pak ya, gitu ya. Nah, ikut goyang ternyata. Itu kadang-kadang Pak, kata apa namanya, dia itu dimarahin sama orang lain ya Pak ya, sama jamaah lain. Tapi giliran dia ke warung ya, terus dia itu nggak sengaja menumpahkan gelasnya, itu malah sama petugas warungnya malah, oh nggak apa-apa Pak gitu ya. Berarti lebih sopan di warung daripada di masjid. Kadang-kadang kan begitu ya. Kadang-kadang kan kita nggak tahu orang yang ke masjid itu dia background ilmu agamanya itu seperti apa. Kadang-kadang kan kita nggak tahu ya. Kadang-kadang kita juga melihat orang itu dari kacamata kita ya. Makanya yang tadi orang yang buru-buru sampai shaf itu kok belum sampai shaf kok sudah takbir, kata Nabi didoakan semoga tambah semangat tapi jangan diulangi. Dan dari hadis ini para ulama menyimpulkan banyak hal. Hal yang pertama adalah selama imam masih rukuk, kok kita ikut rukuk bersama imam, setidaknya kita sudah takbiratul ihram ya Pak ya, maka dia tetap mendapatkan 1 rakaat gitu ya. Ini dalil yang menyebutkan disebut dapat rukuk itu ketika mendapatkan rakaat itu ketika mendapatkan rukuknya imam. Ini yang pertama. Meskipun nanti ada yang bilang mendapatkan rakaat itu ketika dapat fatihahnya imam. Meskipun fatihahnya imam ini agak susah kalau sholat yang sifatnya sirriyah ya, sholat duhur, sholat asar itu kan dapat rakaatnya imam, gimana nih caranya kan gitu ya, kan agak-agak susah. Makanya para ulama menyebutkan dapatnya itu bukan fatihahnya imam, tapi selama imam belum i'tidal, dia masih rukuk dan makmumnya takbiratul ihram, maka dia tetap dapat satu jamaah. Ini yang diambil dari hadis ini yang pertama. Yang kedua, dari hadis ini para ulama juga menyimpulkan bahwasanya sholat sendiri di belakang shaf itu tak masalah, tetapi lebih bagus dia sholat bareng shafnya jamaah yang lainnya. Tak masalah dalam artian tidak batal sholatnya. Karena nanti ada satu pendapat para ulama menyebutkan, dan pendapat ini nanti ada pendapat yang menyebutkan orang yang berdiri sendiri di belakang shaf itu tidak dianggap sah sholatnya.
Karena ada hadis menyebutkan la sholata limunfaridin khalfas shaffi. Tidak ada sholat bagi orang munfarid di belakang shaf. Ada yang bilang dari hadis itu menyimpulkan bahwasanya orang itu kalau sholat sendiri di belakang shaf bareng-bareng maka sholatnya tidak dianggap sah. Gara-gara ada hadis la sholata limunfaridin khalfas shaffi. Tidak ada orang yang sholat sendiri di belakang jamaah ketika dia sholat sendiri berdiri sendiri. Makanya dari hadis ini nanti ada beberapa ulama yang menyebutkan kalau kita sholat sendiri di belakang shaf, kita boleh narik satu jamaah untuk bareng kita, gitu ya Pak ya. Nah, ada yang bilang begitu. Meskipun secara teori bisa, tapi secara praktek gak susah. Syarat praktek masih gini. Ada jamaah nih, sudah shafnya sudah penuh, terus kita tarik satu, yuk bareng saya, gitu Pak ya. Kadang-kadang yang ditarik itu nggak mau ya Pak ya. Kenapa saya yang ditarik? Yang lain aja gitu kan. Kalau nggak apa-apa yuk ikut saya gitu. Kadang-kadang jadi masalah. Tapi ini hanya cuma ijtihad para ulama. Salah satu caranya begitu. Meskipun kebanyakan ulama bilang kalau jamaahnya sudah penuh ya Pak ya, sendirian di belakang shaf nggak masalah. Yang masalah itu ketika masih ada barisannya kok dia berdiri sendiri. Sah tidak ya? Nah, ada yang bilang tidak sah, tapi mayoritas ulama menyebutkan sholatnya tetap apa? Sah, meskipun fadilah jamaahnya kurang, ya Pak ya. Karena kadang-kadang begini Pak, ada jamaah banyak itu ya, ada orang itu bawa barang banyak, dia kan nggak mau ganggu jamaah tuh, akhirnya barangnya ditaruh sampingnya, dia sholat bareng imam, tapi dia di belakang jauh shaf, ya Pak ya. Nah, secara hukum fikih jamaah dia tetap sah meskipun secara fadilah kurang selama masih di dalam satu masjid ya Pak ya. Oke, saya ulangi, ada jamaah nih dia di dalam masjid karena dia bawa barang khawatir ganggu misalnya gitu ya Pak ya, terus dia sholatnya jauh dengan jamaah. Kalau dia bisa mengikuti gerakan imam, bisa mendengarkan imam atau mengikuti orang yang ikut bersama imam, maka dia tetap jamaahnya tetap dianggap apa? Sah, meskipun secara fadilah kurang ya. Ini yang diambil kesimpulannya dari para ulama. Karena apa? Karena orang tadi Pak, dia itu sudah takbir, sudah makmum kepada Nabi, padahal belum sampai apa? Saf, dan sholatnya tetap dianggap sah. Oke ya Pak ya. Oke, meskipun nanti para ulama juga menyebutkan maksud dari la sholat limun faridun khalfas shaffi itu maksudnya bukan yang ikut jamaah, tapi yang munfarid dia sholat jamaah, keliru. Dia sholatnya munfarid, ada jamaah kok malah sholat sendiri. Nah, ada yang bilang begitu. Maksudnya gini, ada orang nih Pak nih sholat maghrib jamaah, tapi dia sholat sendiri, padahal di depannya ada jamaah lah. Ini yang dianggap tidak sah karena apa? Karena tidak ada sholat kecuali bareng imam kalau sudah iqomah, gitu Pak ya. Oke, meskipun nanti jadi perdebatan, tetapi yang kedua yang diambil kesimpulan para ulama adalah meskipun dia itu agak pisah dari shaf, dia sendirian sholatnya tetap dianggap apa? Sah. Oke. Yang ketiga yang diambil kesimpulan dari hadis ini adalah orang ya yang ketika sholat kok dia bergerak di luar gerakan sholat, itu bisa membatalkan sholat, bisa tidak membatalkan sholat. Saya ulangi, bergerak di luar gerakan sholat ya Pak ya, itu kalau dia bergerak di dalam sholat dan gerakannya dianggap banyak bukan sedikit. Kalau sedikit misalnya cuma benerin peci atau benerin baju itu kan sedikit, tapi kalau yang banyak di dalam sholat itu ada yang membatalkan sholat, ada yang tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat adalah gerakan yang banyak yang dilakukan tidak dalam rangka kebaikan sholat dia. Kalau dalam rangka kebaikan sholat dia, maka gerakan itu tidak dianggap membatalkan sholat, meskipun gerakan itu di luar gerakan sholat. Buktinya apa? Orang tadi Pak rukuk belum sampai shaf, terus dia berjalan menuju shaf, berarti jalannya dia menuju shaf itu bukan gerakan sholat, tapi gerakan itu demi kebaikan sholat. Dan dari sini para ulama juga mengambil kesimpulan, kalau kita sholat di depan kita kok barisannya bolong ya Pak ya,
Mungkin karena ada orang dia sholat ternyata dia ingat, oh tadi belum mandi junub gitu ya misalnya ya. Oke, ada kan ya, karena tadi malam misalnya lagi bergumul sama istrinya terus tidur, bangun-bangun ternyata lupa langsung ke masjid. Oh iya gitu, tadi belum mandi. Atau kadang-kadang Pak, ada orang ke masjid bawa anak kecil ya Pak ya, anak kecil yang benar-benar kecil itu kadang-kadang ketika sholat lari-lari sampai bolong barisannya lah. Kita orang di belakangnya itu boleh berjalan untuk mengisi barisannya. Termasuk juga para ulama nanti mengambil kesimpulan kalau untuk masalah fikih kontemporernya, bagi orang yang dirasa suara HP-nya mengganggu gara-gara di-miss call orang, itu dia boleh mematikan HP-nya dalam rangka kebaikan sholat jamaah. Karena kadang-kadang ada orang Pak nggak berani bergerak di dalam sholat meskipun HP-nya di-miss call orang ya Pak ya, gara-gara khawatir sholatnya apa? Batal. Padahal di-miss call bolak-balik sampai imamnya aja Pak itu tenggorokannya gatal. Ya Pak ya, jamaah yang lain juga masa sih di-miss call nggak dimatiin, gimana sih gitu ya. Itu Pak, kalau dari rakaat pertama sampai terakhir kok di-miss call terus, itu Pak kacau jamaahnya ya Pak ya. Oke, lah kalau ternyata dia misalnya bisa matiin, oke gini ya, oke. Nah terus dia nanti matiin terus selesai ya, kalau memang demi kebaikan sholat itu para ulama menyatakan sah-sah saja. Termasuk di dalam sholat itu juga boleh membunuh hewan, khususnya hewan yang di dalam hadis disebut sebagai al-aswadain, dua hewan yang hitam, yaitu al-haya wal aqrab, yaitu apa? Ular dan kalajengking ya Pak. Nabi itu memperbolehkan orang ketika sholat membunuh dua hewan ini Pak ya, yaitu kalajengking dan ular. Cuma Bapak nggak kebayang Pak ya, ada kalajengking lewat pas sholat. Saya nggak yakin Bapak itu nggak batalin sholatnya ya Pak ya. Apalagi ada ular lewat. Wah, ular itu Pak, meskipun lewatnya kemarin ya, kita lewat lagi tempat situ, itu masih takut ya Pak ya. Nah, tapi kalau pas sholat itu boleh membunuhnya. Lah caranya gimana Pak Ustadz? Masa nyari apa tongkat dulu ya gitu ya? Enggak, kalau dulu Pak terompahnya itu kan kadang-kadang dari kulit, kadang-kadang dari apa? Kayu ya Pak ya. Kalau terompahnya dari kayu, sholat gampang, tok gitu ya Pak ya. Bisa ya. Kalau sekarang mungkin agak-agak susah, tapi boleh dalam artian berarti sholatnya tidak dianggap batal meskipun gerakan itu di luar apa? Sholat, selama demi kebaikan sholat. Oke Pak ya, termasuk kalau ada anak kecil jatuh misalnya, atau anak kecil mau jatuh kita selamatin, itu tak masalah. Oke, saya kira sudah isya ya, sudah ya. Oke, kita buka tanya jawab dulu atau gimana ya, kita buka tanya jawab dulu aja ya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri kita akan buka sesi tanya jawab, karena mungkin Mas Buknya ini agak lumayan banyak yang kita akan bahas. Sebelumnya barangkali ada yang ditanyakan atau dikonfirmasi, silakan. Satu ya, silakan. Kan? Secara hukum mungkin kalau tadi sebenarnya udah terjawab juga sih, tergantung niatnya aja lah, mau itu kalau jamaah jamaahnya dapat, tapi afdolnya itu jadi nggak dapat nih. Siap. Para musafir ini dia cuma dikasih sepatu boleh tapi nggak boleh di dalam, di selasar. Selasar, oke. Jadi beberapa jamaah musafir itu ya di selasar. Tapi boleh jamaah kan ya, maksudnya boleh ikut bareng imam kan ya. Siap. Oke, gini. Pertama, masalah kedaruratan itu memang membolehkan yang nggak boleh ya. Dulu waktu mungkin rame-ramenya gitu ya, ketika orang itu dengar di sono innalillahi, di sono innalillahi kan gitu kan. Kalau zaman-zaman bulan Juli Agustus itu kan bener-bener memang banyak yang meninggal gara-gara Covid kan gitu ya. Kalau mungkin sekarang agak lumayan mereda dan semoga nggak ada varian-varian lainnya Pak ya. Nah, secara hukum fikih kedaruratan memang memperbolehkan sesuatu yang tidak boleh. Dan dalam bab tidak darurat pun ya, itu
hukum sholat jamaah selama di satu masjid meskipun tidak nyambung jamaahnya itu tetap boleh meskipun afdolnya kurang. Hanya saja bicara tentang afdol dengan menghindari bahaya madharat itu nanti diukur. Kenapa? Karena menjalankan sesuatu yang sunnah itu bisa digugurkan kalau timbul masalah ya. Apalagi hanya cuma sifatnya afdol atau sunnah dan ada darurat ya. Meskipun darurat ini nanti debatable ya. Alah kemarin di sana aja nggak pakai jaga jarak juga nggak pada mati. Kadang-kadang kan begitu ya. Ada masjid yang dari awal nggak pernah jaga jarak dan sehat-sehat aja gitu ya. Meskipun sebulan itu banyak yang nggak bisa nyium. Tapi ya kadang-kadang ada yang taat prokes tapi ternyata juga sakit juga gitu ya. Kan kita nggak tahu. Tapi kalau bicara mengenai afdolnya ya, kalau memang dalam keadaan biasa tentunya afdolnya adalah jamaah itu jadi satu gitu ya. Tetapi kalau di masa pandemi ketika memang dikhawatirkan meskipun tidak terjadi, dikhawatirkan orang yang di luar jamaah itu nanti bisa jadi ketemu siapa ya, meskipun sebenarnya orang yang di dalam itu kan dia juga keluar-keluar juga kan. Nah, ketemu dengan orang lain juga kan ya. Tapi ya karena ini sifatnya pandemi maka ijtihad itu tidak ditolak ya. Tetap secara hukum fikih jamaahnya tetap sah ya. Apalagi pas sholat Jumat. Pas sholat Jumat itu kadang-kadang jamaah itu Pak itu punya cara masing-masing untuk ikut jamaah ya Pak ya. Ketika masjidnya udah penuh itu ada yang di emper rumah warga gitu kan, ada yang di mana gitu ya. Itu kalau bicara tentang jamaah di satu masjid meskipun ternyata tidak nyambung jamaahnya atau softnya, sholatnya tetap dianggap sah. Di Masjidil Haram juga sama. Di Masjidil Haram itu kan kadang-kadang Pak ya, di tawaf itu kan belum penuh kadang-kadang ya. Terus tahu-tahu sholatnya pada di samping agak jauh gitu ya. Karena pas ketika setelah selesai azan masih ada orang tawaf, tapi ketika iqomah udah berdiri semua kan, ternyata banyak yang kosong. Itu kalau dalam satu masjid tetap dianggap sah. Termasuk ketika laki perempuan dipisah. Kadang-kadang kan perempuan di atas, laki-laki di bawah. Kan kadang-kadang kan nggak ada jamaah lain. Atau kadang-kadang laki-laki di atas, perempuan di bawah. Atau sama-sama di atas, laki-laki semua di atas gitu ya. Atau laki-laki di atas dan semuanya di bawah gitu ya. Itu nggak masalah kalau masih dalam satu masjid. Yang bermasalah kalau beda tempat, yang satu masjid yang satu luar ya. Kalau di dalam satu masjid tetap jamaahnya sah, tapi afdolnya kalau tidak di pandemi tetap satu, tapi kalau di pandemi mungkin ada pandangan-pandangan lain yang mungkin karena sifatnya istihad ya Pak ya. Sifatnya itu dalam artian di zaman Nabi itu tidak tidak seperti itu gitu ya. Nah, tapi ya kalau bicara tentang sahnya tetap dianggap sah. Oke, bisa difahami jawabannya saya. Oke, ya silahkan. Oh, colek. Iya. Sampai subuh. Oke, siap. Oke. Bisa. Siap. Oke. Oh, ketiga. Saya catat nih. Jamaah takhir antara maghrib dengan isya, apakah didulukan maghrib dulu isya atau isya dulu maghrib dulu? Oke. Jadi di isya dulu itu, jadi di waktu isya itu apakah maghrib dulu atau isya dulu? Siap. Nah itu apakah isyanya 2 rakaat atau tetap 4 rakaat? Oke. Tapi musafir kan ya? Iya musafir. Siap. Oke. Yang pertama colek-colek. Sebenarnya begini, tidak ada secara spesifik arahan untuk mencolek imam ketika sholat ya. Atau mencolek makmum ketika kita ingin sholat, ketika makmumnya satu, kita pengen dia mundur. Sebenarnya secara fikih, maksudnya secara dalil tidak ada dalil mencoleknya ya. Makanya nanti dalam bab kenapa ada mencolek ya, karena dalam rangka memberitahu. Meskipun memberitahu nggak harus selalu lewat mencolek gitu ya.
Bahkan kalau kita lihat beberapa contohnya aslinya ya, itu makmum itu tinggal ikut saja, sebenarnya itu sudah sah jamaahnya, nggak harus ngasih tahu imam kalau dia ikut. Hanya saja kan kalau kita ikut begitu saja, kadang-kadang kita nggak bisa ngasih tahu, mam saya mau sholat, kan nggak bisa ya. Atau kalau kita ngomong, Pak Imam saya ikut jamaah ya, kan kadang-kadang kan imamnya kan saya lagi sholat, masa diajak ngomong kan gitu ya. Makanya di Indonesia biasanya ada istilah apa, dicolek kan gitu ya. Sebenarnya tidak ada hadis yang menyebutkan coleklah imam atau coleklah makmum, hanya cuma pengen ngasih tahu doang. Kalaupun tidak dikasih tahu pun itu nggak masalah ya. Bahkan kalau ulama-ulama Saudi malah gini, kita takbirnya itu ya, itu ketika kita sholat itu nggak boleh nyolek dulu. Kalau memang apa namanya ada orang sholat sendiri, keliru. Sholat jamaah 2 orang ya Pak ya, imam 1 makmum 1. Itu bahkan kalau Syekh Utsaimin malah kita itu nggak boleh nyolek dulu, terus dia mundur baru kita takbir. Kata beliau gitu. Kenapa? Karena kalau kita colek terus dia mundur dan kita belum takbir, berarti dia sholat di belakang imam padahal dia sholat sendiri gitu ya. Makanya beliau menyebutkan yang paling bagus itu kita takbir Allahu Akbar, terus yang depan tahu kalau kita makmum dia mundur, berarti mundurnya dia ketika sudah ada makmum lain gitu ya. Meskipun dalam prakteknya gampang-gampang susah. Makanya dalam bab ini sifatnya ijtihad, tidak ada dalil spesifik harus bagaimana. Kalau memang mencolek bagus ya silahkan, tapi kalau tidak dicolek kok tahu bahwasanya kita mau makmum, ya itu paling bagus ya, paling bagus. Dan imam itu Pak, meskipun dia sholat sendiri terus ada jamaah yang ingin makmum, itu enggak harus niat jadi imam, itu enggak apa-apa. Yang harus itu niat jadi makmum ya. Orang tuh sholat sendiri atau jadi imam itu enggak harus niat jadi imam, yang harus itu niat jadi makmum. Makanya ketika kita sholat sendiri, tahu-tahu ada orang jamaah di belakang kita, kalaupun kita tidak menjaharkan takbir kita pun tetap sah jamaahnya ya Pak ya. Makanya kalau misalnya colek kok mengganggu ya tidak dicolek lah, nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata kita pengen ngasih taunya dengan colek, tidak ada larangan sebenarnya, kecuali kalau mencoleknya itu mengganggu ya Pak ya. Mencoleknya itu mengganggu kencang bukan gitu ya, apaan sih gitu ya. Nah, ini hanya cuma kebiasaan kita, karena tidak ada dalil spesifik harus bagaimana ngasih taunya. Yang ada itu kalau dulu ya, itu ada sahabat namanya Jabir dan Jabir. Jabir itu Pak, dia itu sholat di samping kirinya Nabi sendiri, sholat sunnah ya Pak ya, langsung dipindah ke samping kanan sama Nabi. Terus ada Jabir itu sholat di samping kirinya Nabi sama Nabi, dua-duanya dimundurin ke belakang ya. Makanya beberapa ulama ada yang mengambil hadis itu, oh kalau ada orang sholat berdua imam dan makmum, yang satu di samping kanan, kita berdiri di samping kiri, terus dua-duanya mundur ke belakang. Tapi kan ngomandu untuk mundur kan susah ya Pak ya. Kan gimana caranya? Kita kita berdiri nih di samping kiri, Allahu Akbar, terus kita mundur. Yang dia nggak mundur, terus gimana dong kan gitu ya. Makanya biasanya ya udah colek aja lah, lebih gampang. Ini hanya cuma cara ya. Meskipun cara ini nggak selalu sama dan tidak ada hadis secara spesifik bagaimana ya Pak ya. Adanya tadi ya, Jabir makmum di samping kanan, kemudian datang satu orang di samping kiri sama Nabi, dimundurin dua-duanya dengan tangannya Nabi. Makanya kalau misalnya kita bisa praktekkan, ada orang sholat gini, kita sholat di samping kirinya, tapi nanti imamnya Pak membelakangkan dua orang itu yang paling bagus. Cuma ya kadang-kadang kan imamnya juga nggak tahu juga ya Pak ya. Nah, makanya dicolek ya, itu hanya cuma cara doang. Oke. Yang kedua adalah waktu Isya. Memang ini jadi perdebatan di antara para ulama. Dalam mazhab Hambali disebutkan waktu Isya itu sampai nisful laili, tengah malam ya. Kenapa? Karena hadis Jibril ketika Nabi Isra Mi'raj, Jibril datang di hari keesokannya 2 hari Pak, itu ngajarin waktu sholat. Dan Jibril menyebutkan al-waktu baina hadaini, waktu itu di antara dua ini. Hari pertama itu awal waktu, hari kedua akhir waktu. Dan akhir waktu hari kedua itu bukan menjelang subuh tapi di tengah malam. Makanya beberapa ulama ada yang menyebutkan waktu sholat Isya itu sampai tengah malam. Tapi dalam mazhab Syafi'i enggak, setiap waktu sholat itu nyambung kepada sholat berikutnya kecuali subuh menuju zuhur. Makanya waktu sholat Isya itu berarti nanti sampai apa?
sebelum subuh. Tetapi yang paling afdol, kalaupun dia mau sholat tahajud juga, nanti gini Pak afdolnya, kita keluar dari perbedaan pendapat para ulama ya Pak ya. Nabi itu tidak menyukai berbicara setelah sholat isya, dan Nabi tidak suka tidur sebelum sholat isya ya. Makanya kalau tidak capek banget, kok kita bisa sholat isya di awal waktu, itu yang paling bagus. Cuma kadang-kadang kan orang kan kecapean ya Pak ya, habis pulang kantor baru duduk sebentar gitu kan, oh capek banget, tidur sebentar gitu ya, bangun-bangun jam 2. Oh berarti dia tetap masih boleh untuk sholat isya. Tapi kalau keluar dari perdebatan perbedaan para ulama, karena waktu setengah malam sampai ke waktu subuh itu jadi perdebatan waktu isya atau tidak, ya udah berarti sholatnya kalau bisa sebelum tengah malam. Tapi kalau sampai tengah malam, selesai tengah malam jam 2 kok baru bangun sholat isya, tetap dianggap dia sholat isya di waktunya, tapi jangan dibiasakan ya Pak ya. Tapi kalau kecapean ya sah-sah saja. Oke, bisa difahami ya Pak ya perbedaannya ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah jamak takhir du maghrib dan isya. Waktunya itu kan di akhir, berarti di waktu isya. Terus sholatnya apa dulu tergantung. Kalau jamaah bersama imam rawatib, berarti isya dulu baru maghrib. Kenapa? Karena kita bersama imam rawatib ya Pak ya. Setelah sholat isya baru sholat maghrib, berarti isya dulu baru maghrib kalau berjamaah bersama imam rawatib. Tapi kalau tidak berjamaah dengan imam rawatib, atau kita punya rombongan sendiri ketika musafir, yang paling bagus adalah diurutkan waktunya, yaitu isya dulu baru maghrib dulu baru sholat isya. Nah kalau pas musafir 2 atau 4, yang paling bagus adalah dikosor ya, berarti sholatnya berapa? 2 ya. Meskipun dalam mazhab Syafi'i bukan paling bagus, tapi pilihan. Maksudnya kalau mau 2 monggo, kalau 4 juga monggo, itu pilihan. Tapi para ulama yang lain menyebutkan enggak pilihan, itu yang paling bagus itu dikosor, karena Nabi ketika musafir selalu kosor ya, tapi bukan jamak. Karena jamak dan kosor itu 2 hal yang berbeda, tidak satu paket. Bisa kosor doang tanpa jamak, bisa jamak doang tanpa kosor, bisa dijamak yang satu dikosor, yang satu tidak. Contoh zuhur dan asar ya Pak ya. Sholat zuhur bareng jamaah rawatib, berarti berapa rakaat? 4. Setelah itu sholat asar, apakah wajib 4? Jawabannya tidak. Karena zuhurnya bareng imam rawatib 4, terus asarnya di jamak takdim boleh 2 ya Pak ya. Berarti kosor, tapi yang satu dikosor, yang satu tidak dikosor tapi di jamak. Boleh juga kosor doang tanpa jamak. Contoh, sholat zuhur 2 rakaat, perjalanan asar 2 rakaat, itu sah-sah saja nggak masalah. Karena jamak dan kosor itu bukan satu paket. Kalau jamak sendiri boleh, kosor sendiri boleh, atau dijamak dengan yang satu kosor, yang satu tidak boleh, atau jamak doang tanpa kosor juga boleh. Oke, kira-kira bisa dipahami ya Pak ya, tentang afdolnya tergantung situasional. Tapi kalau ternyata nggak bareng imam rawatib, yang paling afdol adalah diurutkan berdasarkan waktunya. Oke, semoga bisa difahami. Oke. Kira-kira cukup ya. Ini yang kita bisa sampaikan. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kita bisa melanjutkan kajian-kajian di hari berikutnya. Insya Allah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.